balik lagi di channel ISPL TV bersama gue, Oh Baby. Dan kali ini kita udah ada di Onyx Bar and Lounge, Ibis Jakarta Sleepy. Tapi sebelum kita lebih lanjut, bentar ya, Oh Baby copot masker dulu. Nah, kenapa Oh Baby copot masker? Karena kali ini tim dari ISPL TV udah menjalani protokol kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah. Tapi nih, di Ibis Jakarta Sleepy adalah hotel tempat semua tim Free Fire yang akan melangsungkan Grand Final dari Free Fire Indonesia Master 2021 Spring. Nah, Oh Baby bakalan ngobrol-ngobrol langsung sama tim yang lolos dari fase play-in. Siapakah mereka? Inilah dia, kita panggilin langsung, Dranix Esport. Tapi seorang mau nih nangis juga. Nangis ya, juga guys. Dari dulu aku kayak gitu. Semuanya nangis. Semuanya nangis. Wah. Semuanya aku nangis. Tapi Oh Baby mau nanya-nanya lagi ya. Mungkin kali ini kita bisa nanya ke Arul deh. Gimana Rul? Udah siap jawab? Udah. Ceritain dikit dong Rul. Gimana awal cerita bisa jadi pemain pro dari Free Fire? Ya awalnya aku main Free Fire, lama-lama ketagihan kan. Nah terus aku ikut guild komunitas. Nah dari akhir itu perjalanan itu aku diajakin nih ke e-sport, ya, ke XCN. Nah habis itu komunitas lagi, berjalannya dengan waktu aku ketemu Maung. Habis itu diajakin ke Dranix. Udah gitu. Oke, berarti kalau dari Arul sendiri yang ngajak masuk ke Dranix itu Maung ya? Oke, Oh Baby pengen nanya nih sama yang lain juga. Semuanya satu-satu ya. Siapa yang ngajakin kalian masuk ke Dranix? Termasuk Maungnya juga pastinya. Nah, dari yang paling pojok dulu. Kalau aku sih awalnya itu langsung dari Mas Wan MKS, langsung ngajak masuk ke Dranix. Diajakin sama Mas Wan MKS. Oke, tapi kenapa tuh pengen bisa langsung, wah iya deh, oke deh ke Dranix? Ya awalnya itu coba-coba dulu, dites. Nah lama-lama mereka juga pada suka, pada cocok kan. Nah yaudah langsung dimasukin. Oke, kalau dari Arul sendiri tadi berarti cuma dari Maung aja? Kenapa bisa mau aja ngikutin Maung ke Dranix? Dikasih apa sama Maung? Enggak dikasih apa-apa, cuma diajakin kan kapan lagi ke e-sport kan. Ya udah ikut. Tapi sebelum dari Dranix berarti udah pernah di e-sport juga kan? Pernah. Oke, kita geser ke yang belakang nih. Kalau aku diajakin Dranix Arul, awalnya masuk ke guild komunitas guild Jakarta Army, ketemu sama Arul, terus diajakin masuk ke Dranix Esport. Kalau dari Maung sendiri gimana nih sebagai player lama yang udah ada di Dranix Esport? Sebenarnya Maung tuh siapa sih yang ngajakin masuk ke Dranix? Awal itu kan ada turnamen namanya itu Golden Ticket. Oke. Itu ada nama Golden Ticket. Aku dulu satu tim sama Razor. Dan di situ tuh aku ya kalah kan timnya juga udah nggak jelas di publik. Tiba-tiba ada Devil nge-DM aku, tiba-tiba nge-follow aku, diajakin gabung. Akhirnya aku terima gitu langsung. Awalnya sih nggak diterima sih, kayak masih ragu-ragu kan kayak gitu. Ya udah aku terima aja lah di situ. Baru awal mula perjalanan langsung diajakin turnamen IndiHome waktu itu. Oke, berarti itu kisah pertamanya bareng sama Devil. Kalau langsung kita geser lagi nih, siapa yang ngajakin masuk ke Dranix Esport? Kalau aku diajakin sama Maung, maksudnya direkomendasiin gitu. Kan sempat ngetim sama Maung di turnamen Golden Ticket, makanya gitu direkomendasiin oleh Maung. Direkomendasiin sama Maung. Iya. Tapi by the way berarti dari kalian semua sebenarnya di antara salah satunya tuh ada yang pernah satu build ya? Satu build aku betul. Satu build dari Maung sama Razor itu di SRC. Nah kalau misalkan kalian tahu nih soal build yang ada di Free Fire, SRC ini merupakan build lama dan juga build yang dulu tuh benar-benar terkuat. Kalau nggak salah ada top globalnya juga kan waktu itu kan? Iya. Dari SRC ya? Iya. Oke. Siapa tuh yang jadi top global waktu itu? Si Devil juga. Devil bareng sama Razor juga nggak sih kayaknya ya? Iya. Sama Kapela. Waduh, ini adalah ex top global Free Fire guys, dari player-player Dranix. Dan yang depan udah pasti komunitas dari Jakarta Army juga ya? Iya. Iya, Jakarta Army. Sering pasti ikut turnamen-turnamen komunitas kan? iya. Wah. Oke, kalau gitu Oh Baby mau langsung lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Kita bakalan langsung nanya mungkin mulai dari Arul dulu kali ya. Sebenarnya kegiatan kalian tuh apa aja sih selain jadi profesional player? Masih sekolah kah? Atau mungkin ada kegiatan lain kah? Kalau aku masih sekolah. Kelas berapa tuh? Kelas
kelas 2 SMP. 2 SMP udah jadi professional player. Aduh, keren banget dari Arul. Tapi susah nggak sih ngebagi waktunya? Enggak. Dari sekolah sama main game. Nggak susah sih. Kalau pagi kan sekolah, pelajaran daring. Kalau siangnya, sorenya latihan. Kalau siang sama sore latihan, tapi pasti ini kan banyak banget nih para pelajar juga yang main Free Fire juga. Dan ini tuh kalau misalkan kita ngomongin Arul, sekarang Arul nih kan mau ada di panggung besar kan di Free Iya. Fire. Dari babak Grand Final dari Free Fire Indonesia Master 2021 Spring. Nah dari Arul sendiri ada nggak sih yang bisa disampaikan sama pelajar-pelajar juga yang main hobi Free Fire juga? Ya intinya kalian ya harus semangat, ya usahalah untuk mencapai impian. Karena Arul juga semangat gitu. Iya, aku selalu semangat dong. Oke, itu dia dari Arul. Kita geser lagi sebelahnya. Palingan kebanyakannya ya rebahan aja sih. Rebahan. Iya, rebahan. Tapi enak ya emang ya kalau kerjaan jadi profesional player, enaknya apa aja sih Ya. selain rebahan? Enaknya ya bisa banyak teman juga sih, istilahnya ya kayak kita kenalan-kenalan sama pro player lain. Kenal sama pro player lain. Utamanya ya IPOS, bisa Sama kenalan anak-anak sama IPOS. panutan sendiri gitu. Oke, berarti waktu sebelum main Free Fire sempat ngefans sama anak-anak EVOS ya? Iya. Kalau aku sama kayak Aru, masih sekolah juga. Kelas berapa tuh? Kelas 10 SMA. 10 SMA. Berarti kelas 1 SMA ya sekarang? Iya. Ya bagi waktunya susah-susah gampang sih sebenarnya. Karena harus sekolah, bangun pagi juga. Terus latihan. Oke, kita lanjut lagi nih, geser ke arah yang mau. Aku streamer Facebook. Jadi streamer Facebook. Nah, jadi mungkin untuk hari-hari ini, bulan-bulan ini aku nggak live streaming dulu. Aku fokus di karir aku dulu lah. Nanti udah selesai turnamen ini baru mungkin ke streamer lagi. Baru mungkin streamer lagi, tapi susah nggak sih kalau streamer itu kan kita sama-sama tahu kan padat kan Iya. jamnya. Gimana caranya bisa ngebagi waktu streaming sama latihan? Dulu tuh sambil fast tour kan enakan bisa, tapi masuk Master Liga itu nggak bisa sambil fast tour. Jadi kayak pagi cuma ngambil 3 jam gitu doang sih. Apalagi jaringan juga kan di apartemen jelek kan Bu, jelek banget. Jadi kayak kebagi gitu, nggak enak. Jadi cuma 1 jam, 2 jam di streamer itu. Jadi sekarang fokusnya lebih ke arah panggung grand Iya. finalnya dulu ya. Betul. Oke, sekarang kita geser ke Razor. Kalau kegiatannya sama aja kayak manusia biasa gitu. Karena kalau di sport ini Makan, minum gitu, tidur, rebahan. kan kalau di sport ini Berarti kalian berdua ini sisi sini sama sisi sini soulmate ya? enggak juga. Jangan-jangan sekarang di IBIS kalian satu kamar? enggak. Oh enggak. Terus apa lagi kegiatannya? Kan kalau di sport ya ditambah dengan waktu latihan gitu. Dibarengin sama-sama aja lah. Kayak manusia biasa. Kayak manusia biasa ya. Oke, ternyata pro player itu kayak manusia biasa guys. Tetap makan, tetap minum, rebahan. Terus udah gitu selain rebahan, tapi ditambahin satu latihan ya. Nah, sekarang kita geser nih guys ke pertanyaan selanjutnya. Apa aja sih yang berubah setelah kalian jadi pemain pro? Apalagi sekarang ini udah mau masuk lagi di panggung besarnya dari Free Fire. Mungkin dari Borgai dulu. Kalau yang berubah sih ya kita lebih meningkat aja sih dari sebelumnya itu kan kita masih nggak ada arah, main-main aja. Nah sekarang kita udah teratur nih, latihan ada jamnya, apa objektifnya jika kita latihan, nah gitu. Kalau dari kehidupan gimana? Kalau dari Lebih mudah cari pasangan kah? Nah, kalau Atau mungkin Bar. punya kendaraan baru? kehidupannya sih ya dirinya sih yang berubah agak Pasti karena ada yang ngurus apa gimana? ya lebih memerhatikan diri sendiri sih karena kan Aja. lebih banyak waktu lowong juga. Ya harus begitu lah. Oke, lebih tampan lah ya. Lebih keurus. Tapi kalau dari Arul gimana nih? Apa aja yang berubah setelah jadi pemain pro? Langsung jadi ini nggak? Idol di sekolahnya? Nggak ada yang berubah. Kan bocil, tetap jadi bocil. Wah, tetap jadi bocil. Ini langsung menyemangati nih para bocil-bocil nih di Free Fire gitu kan. Seperti Arul, nggak ada yang berubah. Oke, kita geser ke belakang dari Razor. Nah, kalau dari aku dari sisi ngebahagiain orang tua aja. Waduh, ngebahagiain Kan orang tua. Sekarang udah bisa ngasilin terus ya bisa ngasih dikit-dikit lah ke orang tua. Dari mau, wah kayaknya kalau mau sih spesial nih. Perubahan jadi setelah
jadi pro player kayaknya banyak banget nih Om. Apa aja nih Om? Mungkin boleh langsung diceritain nih Om. Tambah gemuk aja, dulu kurus banget nggak kurus. Sekarang gemuk banget, naik 63 kilo. Waduh, waduh. Ini kokonya langsung. Iya. Jangan-jangan nih paling banyak mau makannya di Dranix ya. Ya suka lapar terus sekarang nggak tahu kenapa. Pokoknya perubahannya cuma itu sih. Nggak ada perubahan lain Dari kayak. segi asmara, dari segi ekonomi nggak ada. Ya ada, mencukupi lah alhamdulillah. Buat makan ada aja. Buat makan ada aja. Nggak lebih terus nggak? Ya itu nggak usah lah, apa adanya aja lah. Wih. Bisa neko-neko banyak-banyak. Widih, idaman wanita banget, gak usah neko banyak-banyak. Langsung kita ke Keizo. Nah, kalau dari diri sendiri ya, kalau dulu kan hidup sama orang tua, masih bergantung sama orang tua. Ya sekarang harus lebih mandiri, udah bisa ngelakuin sendiri lah. Oh Baby pengen nanya pastinya buat kalian semua respon sama tanggapan keluarga dan teman-teman kalian setelah jadi professional player. Kalau dari Maung sendiri gimana nih Om? Respon keluarga kayak gimana? Atau mungkin respon teman-teman? Karena biasanya kalau jadi pro player aja tetangga tuh yang bocil-bocil udah pada langsung mintain diamond gitu kan? Apa tanggapan dari orang tua? Tanggapan dari orang tua sih ya selalu mendukung. Kayak aku juga udah gagal 3 season ini kan. Season Master Liga season 1 sampai 3 ini udah gagal. Tetap mendukung gitu, tetap nge-support aku terus. Makasih juga buat Umi yang udah ngedukung, Bapak juga sama. Jangan bosan lah buat ngedoain Adam sama tim-tim Adam juga kayak gitu. Oke. Kalau dari Borgai sendiri guys, respon sama tanggapan teman-teman, keluarga setelah jadi pro player ini gimana nih? Kalau responnya sih ya pada senang semua sih itu. Kayak orang tua juga selalu support. Teman-teman juga sih paling support gitu. Teman-teman juga pasti pada support ya. Support semua. Arul, gimana Arul? Kalau tadi Arul ngomongin perubahannya biasa aja. Oke, kita nggak tanya Arulnya. Keluarga sama teman-teman Arul responnya gimana setelah jadi professional player? Ya responnya ya sama aja sih, support aku terus, orang tua sama teman support aku terus, udah itu dong. Support. Ada teman-teman khusus nggak di sekolah yang emang bener-bener sampai kalau misalkan lagi turnamen sampai nontonin? Ada ya berarti ya. Wah, hebat anak-anak SMA pasti pada ngikutin kompetitif. Kita masuk ke Keizo nih. Ya kalau respon positif, ngedukung, support terus, gitu aja sih. Benar-benar responsif ya, semuanya positif ya. Iya. Dukungan dari keluarga. Kalau dari Razor gimana nih? Nah, kalau dari aku ya keluarga ngasih dukungan penuh lah dikala aku jatuh, baik dikala aku jatuh maupun dikala aku sedang naik-naiknya. Ya, apalagi ini panggung pertama aku di FFVM. Wah, panggung pertama untuk di FFVM ya. Sekarang sebagai tim, nggak cuma sedih-sedihan aja, biasanya ada momen-momen yang mana berdebat. Bisa jadi soal warnya, bisa jadi soal strateginya juga. Kalau dari anak-anak Dranix Esports sendiri, biasanya hal apa aja sih yang sering banget jadi perdebatan di antara kalian? Dari Keizo dulu deh. Ya, dalam tim, dalam war biasanya, dalam strategi bisa kalah, kenapa, miskom misalkan. Banyak lagi sih, nggak komit satu musuh. Kalau dari Razor Biasanya. sendiri gimana? Ya, kalau dari aku ya karena kurang percaya dirinya kita bersama-sama gitu. Kan belum tahu kita itu menang nanti di warnya, di in-game-nya gimana gitu. Di antara kalian berlima nih, yang paling sering berdebat siapa? Aku. Ajo. Razor sama siapa? Arul. Wah, Arul kecil-kecil ternyata dia pinter debat. Ngedebatinnya sama Razor lagi, yang sering ngasih motivasi gitu kan. Tapi Arul, oke, Baby nanya deh sama Arul. Biasanya yang didebatin apa aja sih dari Arul? Ya kalau aku sering salah, makanya ya dimarahin sama Razor. Cuman aku kadang kalau aku salah nggak merasa bersalah, makanya jadi debat. Waduh, tapi nggak apa-apa ya. Karena kan pastinya ada solusinya dong buat ngatasin debatnya. Nah itu biasanya solusinya siapa tuh? Yang pencair suasana kalau misalkan lagi debat juga siapa tuh? Di antara kalian? Keizo. Wah serius Keizo? Ya.
Caranya gimana nih ngatasin kalau misalkan dari Razor sama Arul tuh lagi debat? Ya kasih tahu aja, udah nggak usah diperpanjang, terima aja. Kalau dikasih masukan nggak usah dipikir itu marahin, pikir aja itu kita harus lebih baik lagi, benerin kesalahannya. Terima aja sih, terima masukan. Lebih ngasih taunya ke arah Arul ya, karena Iya. biar Arulnya nggak apa-apa, biar semangat gitu kan. Berarti penyemangat sejati juga buat Arul. Iya. Widih. Tapi OBB pengen nanya juga pasti sama kalian. Tadi OBB udah tahu dari Borgay kalau misalkan panutannya EVOS ya. Kalau dari yang lain nih, siapa panutan kalian masing-masing? Mungkin kita tanya langsung dari Maung. Ya itu tim aku sendiri lah. Dia selalu nyemangatin aku di saat kita lagi down, lagi terpuruk, benar-benar kita nggak konsisten kayak gitulah. Selalu tim sih. Panutan aku ya tim aku sendiri. Oke, dari anak-anak Dranix Esports sendiri ya panutannya. Kalau dari Razor, panutannya siapa nih? Ya panutannya ya tim sendiri juga, bener. Ya kan kita ngalaminya sama-sama gitu. Terus bisa atasin solusinya sama-sama juga gitu. Oke, masih sama. Panutannya masih dari tim sendiri. Arul, siapa nih panutannya? Kalau panutan ya tim aku sendiri, kan kita jatuh sama-sama, naik sama-sama. Wah, ini Arul ngikutin jawaban yang di atas nih. Masa nggak punya panutan sih? Atau mungkin player deh, pemain? Ya kalau aku ngeliatnya dari MR05. Wis, Mr. 05 ya? Oke, kalau misalnya kita tanya kali ini ke Borgay, selain EVOS, ada nggak panutan tim lain atau panutan player lain di Free Fire? Nggak ada sih, cuma Nepos doang. Ngefansnya sama siapa di EVOS waktu itu? Sama Sam13. Sama Sam13? Iya. Kapten ya, sang kapten ya? Iya. Kalau dari Keizo siapa nih? Dranik Razor. Dranix Razor. Iya. Panutannya. Kenapa tuh? Jangan takut dimarahin. Jangan takut dinasehatin. Ya kan emang sering ngekelas gitu di turnamen, Widih. suka aja. Jadi emang panutan dari dulu. Itu dia bincang-bincang kita sama anak-anak dari Dranix